Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan konsep kerendahan hati dalam paradigma Ahmadiyyanto. Dalam penulisan ini yang menjadi kekuatan dalam refleksi arti dari kerendahan hati, saya menggunakan buku Ramadan dalam Kering, itu ditulis oleh Romo Armada sendiri dari halaman 13 seperti dalam yang saya tunjukkan ini. Seperti ini bukunya. Di sini saya ambil dari halaman 13. Di sini saya mengawalinya yaitu dengan pertanyaan. Karena dalam definisi konsep kerendahan hati yang saya buat ini adalah dalam refleksi teologis filosofis. Pertama kita lihat pertanyaan, mengapa manusia rendah hati? Apa yang dimaksudkan dengan kerendahan hati? Bagaimana pandangan Ahmadiyyanto tentang kerendahan hati? Apa yang menyebabkan orang kehilangan kerendahan hati? Oke, yang pertama kita lihat mengapa manusia itu harus rendah hati. Sikap kerendahan hati adalah sikap yang harus dimiliki dalam hidup manusia, dalam hidup rohaninya. Spiritualitas kerendahan hati adalah spiritualitas penyatuan diri dengan kehendak Allah. Allah menginginkan manusia rendah hati. Rendah hati yang dimaksudkan tidak sama dengan rendah diri. Orang yang rendah diri adalah orang yang menganggap dirinya sangat lemah, tidak bisa berbuat apa-apa jika dibandingkan dengan orang lain. Sedangkan rendah hati adalah orang yang tidak sombong dan tidak egois dan tidak memamerkan kemampuannya kepada orang lain untuk dipuji. Kerendahan hati merupakan kekuatan batin untuk melihat diri sesuai dengan kenyataan. Artinya, spiritualitas kerendahan hati akan sangat menarik untuk dicoba untuk mengungkapkan relasi manusia di hadapan Allah secara intim. Karena ketika manusia berhadapan dengan situasi yang subjektif, maka kerendahan hati akan mampu menerima dan mengakui keterbatasan dari dalam diri agar tidak jatuh dalam kesombongan. Hal ini terjadi dalam hidup manusia saat ini, yang sangat sulit menemukan orang-orang yang rendah hati. Mereka cenderung menampilkan sikap keangkuhan, kesombongan, dan keperkasaan diri menjadi prioritas pertama dalam hidupnya. Menjadi rendah hati, orang harus bisa menjadi diri sendiri dan juga melihat penderitaan dan dirinya dalam dirinya sendiri. Yesus adalah Allah yang rendah hati, di mana ia memposisikan dirinya bersama-sama dengan manusia yang lemah dan penuh dosa. Hal ini bagi kenyataan hidup manusia, bahwa manusia yang sombong, angkuh, egois yang hanya memikirkan kepuasan sendiri, serta mengabaikan orang lain. Artinya bahwa manusia harus bercermin kepada Yesus, yang rela berkorban demi untuk keselamatan manusia. Kerendahan hati yang dimiliki Yesus adalah kerendahan hati yang tak terbatas. Dalam diri manusia, kerendahan hati yang paling mendalam tidak begitu nampak. Bila manusia berpaling melihat kepada Allah, manusia harus melaksanakan tujuan hidupnya dengan hati yang baik, yang pantas mendapat penghargaan dalam setiap orang yang selalu melaksanakan tanggung jawabnya dengan rendah hati. Ini adalah sebuah pernyataan dari Paus Yohanes Paulus yang ke-23 dalam suratnya
Untuk Saverio, kemenakannya laki-laki. Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang memiliki kerendahan hati yang tulus dalam hidupnya. Maka kerendahan hati akan dimiliki olehnya. Tuhan Yesus yang sebagai putra Allah dengan kekuasaannya serta kebijaksanaan yang sempurna rela meninggalkan takhta kemuliaan yang tak terperikan untuk datang ke bumi dan menyamakan kodratnya sama dengan manusia. Ia menampakkan dirinya sebagai seorang yang membutuhkan bantuan. Ia menanggung kelemahan, kemiskinan manusia, bahkan sampai membiarkan dirinya ditertawakan seperti orang bodoh, dikejar-kejar seperti penjahat, bahkan ditangkap oleh manusia yang angkuh lalu membunuhnya. Begitu besar kerendahan hati yang dimiliki olehnya. Kerendahan hati yang dimiliki oleh Tuhan menjadi contoh bagi manusia untuk menjadi rendah hati. Manusia harus dituntut untuk berani rela berkorban, baik itu yang rohani dan jasmani, bahkan memberikan nyawanya bagi orang lain, seperti halnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun ada cara agar manusia bisa mencapai taraf ini, yaitu dengan membangun relasi kehidupan sehari-hari. Ia harus melihat sesamanya sebagai saudara, menolongnya saat mengalami penderitaan sebagai bagian dari dalam diri kita. Maka dalam hal ini manusia akan melahirkan suatu studi untuk belajar kelembutan, untuk menjadi lembut dan rendah hati. Manusia yang rendah hati adalah orang-orang yang sangat dekat dengan tanah yang subur dan mengalami hidupnya berkaitan dengan sesama yang berada di sekitarnya. Momen-momen kerendahan hati akan mengalir di dalam kehidupan orang yang rendah hati. Yang berikut kita akan melihat definisi dari kerendahan hati. Kata rendah hati berasal dari bahasa Latin humus, artinya taman yang subur. Dalam bahasa Inggris humility dan bahasa Arab tawadu, artinya ialah sikap menyadari keterbatasan diri, keterbatasan kemampuan, dan tidak menyombongkan diri. Kerendahan hati mungkin dapat disebut keutamaan yang mendasar dan indah. Pernyataan ini menurut Romo Armadarianto yang menyatakan bahwa kerendahan hati mungkin dapat disebut keutamaan yang mendasar dan indah. Namun juga banyak mengutip berbagai macam pendapat tentang definisi kerendahan hati dalam perspektif yang berbeda-beda. Santo Agustinus dalam bukunya Confessiones menyatakan dosanya manusia bukan hanya tidak menginginkan kerendahan hati, melainkan lekat dengan kesombongan. Pengertian ini memaknai bahwa sifat seseorang yang dimilikinya yang tidak mencampuri urusan orang lain, yang dia sendiri tidak memahaminya, serta tahu membatasi diri pada bidang yang ia temui. Artinya bahwa orang tersebut mengenal orang yang tahu menandakan ia kurang pengetahuan. Dalam pengertian kerendahan hati, bahwa rendah hati itu memiliki istilah yakni tahu diri. Dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan bahwa kerendahan hati adalah orang yang tidak sombong atau tidak angkuh. Menjadi rendah hati, orang harus mengenal penuh syukur akan kebergantungannya kepada Tuhan. Ia harus memahami bahwa kebutuhan akan kemanusiaannya tetap berada dalam dukungannya. Kerendahan hati adalah suatu pengakuan akan bakat serta kemampuan manusia dari Allah. Namun, tanda-tanda kelemahan seperti rasa malu, rasa takut menjadi tanda bahwa seseorang mengetahui dia berani akan segala konsekuen. Tuhan Yesus adalah teladan kerendahan hati yang terbesar bagi manusia. Selama ia menjadi pelayan fana di bumi, dia senantiasa mengenali akan segala kekuatannya, karena menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku.
Dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 30, Yesus mengatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendakku Dia yang mengutus aku." Yohanes bab 5 ayat 30. Tuhan akan selalu menguatkan manusia ketika manusia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Rasul Yakobus dalam suratnya mengatakan, Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani kembali orang yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Surat Yakobus bab 6 bab 4 ayat 6 sampai 10. Jangan merendahkan dirimu sendiri hanya untuk menghindari kritik, menyenangkan orang lain untuk menunjukkan kebaikan dunia, membutuhkan cahaya bukan yang biasa-biasa saja. Pernyataan ini dikemukakan oleh Anglika. Pengertian dari ungkapan ini bahwa kerendahan hati adalah suatu sikap agar manusia menyadari akan keterbatasannya serta kemampuan dalam dirinya supaya bisa menemukan jati dirinya yang bermanfaat bagi yang lain. Filsuf Epikuros menyatakan, kita sendirilah yang menguasai hidup dan segala perbuatan kita. Kerendahan hati menjadi sangat penting. Mengapa dikatakan demikian? Karena adanya kerendahan hati, manusia mampu untuk saling menghormati serta menghargai sesama. Ketika manusia memiliki kerendahan hati, maka ia akan mampu menghargai perbuatan dari yang lain. Dalam buku Armada Karim, Romo Armada Rianto menyatakan yang lain adalah lian. Manusia tidak memaksanya bahwa kerendahan hati harus dimiliki sesama sesuai dengan prinsipnya sendiri. Namun cenderung kenikmatan yang lebih nampak adalah manusia lebih memilih yang jasmani. Aristippus menyatakan kenikmatan badani lebih berbobot dibandingkan dengan kenikmatan rohani. Cenderung manusia salah mengartikan bahwa harus ia rendah hati, bukan merendahkan dirinya. Dari kedua hal ini, antara rendah hati dan rendah diri ialah dua hal yang berbeda. Rendah hati tidak sombong dan rendah diri berarti kurang percaya diri di hadapan orang lain. Jika manusia rendah hati akan memperoleh sikap yang optimis, rendah diri memiliki sikap yang pesimis. Sebab jangan sampai diri sendiri malah tergelincir dalam kesombongan. Jenis lain tak kalah yakin bahwa kelemahan diri sendiri bukan menjadi bagian dari kriteria itu. Ini pernyataan dari Romo Armada Rianto dalam bukunya Ramadan Daun Kering halaman 31. Dari pernyataan ini, manusia mampu mengenal diri bahwa dalam perasaan untuk rendah dari orang lain untuk menjadi rendah diri. Sedangkan rendah hati yang terjadi pada manusia ketika ia merasa tidak akan puas terhadap dirinya sendiri dan tidak percaya diri, maka menjadi individu manusia tidak boleh merendahkan diri sendiri. Oke, berikutnya kita melihat bagaimana pandangan Armada Rianto tentang kerendahan hati. Menurut Armada Rianto, sikap rendah hati bersifat bijak yang harus dimiliki oleh manusia agar memposisikan bagian dalam dirinya terhadap orang lain. Artinya merasa kurang cerdas jika tidak tinggi hati dan menghargai orang dengan tulus. Kerendahan hati bukan pencapaian prestasi manusia, melainkan kemurahan Allah. Dan karena Allah murah hati, setiap manusia memiliki rahmat Allah untuk menggapai kerendahan hati. Rendah hati menjadi sikap untuk pencapaian yang memiliki makna yang sangat luar biasa. Manusia yang rendah hati mampu mengakui bahwa dirinya memerlukan yang lain untuk membantunya. Karena sikap rendah hati dalam diri manusia adalah unsur penting dalam kedewasaan manusia. Manusia yang dewasa adalah berlandaskan pada sikap rendah hati. Barang siapa ingin mengabdi sesama akan lebih berhasil jika dilandasi oleh sikap rendah hati daripada oleh sikap membanggakan diri. Manusia yang rendah hati menjadi sorotan bagi sesamanya dalam hidupnya.
Orang yang rendah hati dicintai Allah bukan karena prestasinya, tetapi karena keterbukaan hatinya untuk mendengar kehendak Allah dan dibentuk olehnya. Maka manusia akan menemukan bahwa dalam perbuatan yang mengandalkan dirinya ada campur tangan dari Allah. Ibu Teresa mengatakan, "Lihat, saya tak lebih dari pensil ini dalam tangan Tuhan. Dengan pensil ini ia dapat menulis apa saja yang disukainya." Teladan yang bermotivasi tinggi dari Ibu Teresa ini menjadi senjata bagi manusia dewasa ini, bahwa membiarkan diri dibina oleh Allah serta mengosongkan diri dan membiarkan Allah memukuli. Tentunya kita sudah mengenal dari perjalanan hidup para kudus. Mereka menjadi teladan yang bermakna bagi manusia. Untuk mencontohnya, teladan dari para kudus, kita harus menjadi seperti pensil bagi sesama di tangan Tuhan. Santo Ignatius Loyola mengatakan, manusia bahkan para malaikat tidak dapat membuat hal lain yang lebih mulia daripada mengantarkan orang lain kepadanya sejauh hal itu mungkin. Poin berikutnya yaitu bab hilangnya kerendahan hati. Sikap sombong adalah sikap yang menghambat manusia untuk rendah hati. Kesulitan ini ketika manusia memperoleh segala yang diinginkannya, yaitu berupa barang yang material yang memuaskan kehendak daging. Sikap rendah hati yang harus dimiliki oleh manusia berkarakter positif yang melekat pada dirinya. Hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri orang yang tidak sombong dan tidak angkuh. Selain itu juga ia membantu sesamanya tanpa memandang bulu, lebih meluangkan waktunya untuk menolong orang lain. Bahwa hal ini tidak mengherankan lagi jika ada manusia yang rendah hati yang banyak disukai oleh orang serta menjadi sesama sebagai sahabat. Benih-benih kesombongan ada dalam setiap orang yang mendaki gunung spiritualitas kerendahan hati. Hanya ketekunan yang akan membuat benih itu tidak tumbuh. Sikap rendah hati ialah sikap yang tidak tinggi hati dan tidak sombong. Kedua sikap ini merupakan perbuatan diri yang mau menunjukkan sikap dirinya yang tinggi, merasa hebat daripada orang lain. Hambatan ini cenderung manusia memiliki sikap tinggi hati, memandang sesama lebih rendah dari dirinya. Manusia yang memiliki sikap ini adalah orang yang bercela karena tidak disukai oleh Allah dan sesama. Tuhan mencuci kaki para murid adalah simbol atau bahasa kerendahan hati. Ketika ini diteruskan, apa yang dilestarikan adalah apa yang disimbolkan. Artinya kerendahan hati adalah ada pada pelaksanaan realisasi simbolnya, bukan ritusnya. Allah sangat menghargai sikap rendah hati. Namun karena kesombongan dan kepentingan pribadi dari manusia, membuat sebuah pemisahan dari pemersatu dengan yang lain di antara manusia. Pemersatu adalah kekuatan yang besar bagi manusia di bumi, sehingga manusia mampu menolak kekerasan agar hidup dalam kesulitan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Jadi, kerendahan hati sangat penting bagi manusia. Mengapa saya katakan demikian? Sikap hati manusia yang saling mengutamakan satu sama lain akan mempunyai dampak yang berpengaruh amat besar bagi persatuan. Sikap ini akan menjadi ruang yang sangat sempit bagi kejahatan. Dan ketika manusia saling memenuhi satu sama lain, maka akan terpenuhinya kepuasan yang satu. Ketika manusia hidup dalam kebersamaan dan saling bersatu, maka di situ akan terciptalah keharmonisan, kenyamanan,
sikap tanggung jawab, peduli, dan saling mencintai satu sama lain. Jadi kesatuan manusia akan terpenuhi bila saling melengkapi dengan yang lain dalam hidup. Karena manusia yang sombong, ia menginginkan kehormatan dan pujian yang secara tidak teratur. Dalam arti ini bahwa mempergunakan cara yang tidak teratur, orang cenderung sombong. Ia akan berkeyakinan bahwa segala yang ia pandang berasal dari dalam dirinya, dan manusia semacam ini, ia akan merasa berhak memperoleh pujian. Namun ia akan menampilkan sikap meremehkan dan menjelekkan orang lain menjadi tradisi baginya. Orang yang dipandang jelek dihina oleh yang baik, yang kuat memukul yang lemah. Sikap ini timbul karena ia beranggapan bahwa ini yang terbaik yang menjadi kekuatannya. Namun kalau kita lihat dari perbuatan sikap ini, efeknya sangat besar. Karena dengan sikap semacam ini, orang yang sombong, ia akan berciri orang yang tidak mau kalah dalam sebuah percakapan, dan ia mudah terpengaruh dengan pujian dan cepat mengeluarkan pengetahuan yang dimiliki lebih dari wajar. Kesombongan adalah keinginan atau kehormatan, keunggulan, dan pujian yang tidak teratur. Orang boleh risau dalam dirinya ada benih kesombongan. Kesombongan itu yang dimiliki manusia, kalau ia menanamkan terus dalam dirinya, maka kesombongan menjadi pintu bagi iblis yang masuk menggodanya, sehingga ia tidak mampu dan ia akan mudah dicobai dengan segala keinginan-keinginan yang tidak wajar dan teratur. Inilah cacat dalam diri manusia. Pintu yang rawan bagi manusia adalah kesombongan. Sikap kesombongan ini berawal dari jatuhnya manusia pertama pada kisah penciptaan manusia, yaitu di Taman Eden. Karena godaan setan, manusia ingin menjadi seperti Allah. Jadi manusia ingin rendah hati, ia harus mengutamakan satu sama lainnya. Santo Agustinus mengatakan, adalah kesombongan yang mengubah malaikat menjadi setan, dan kerendahan hati yang mengubah manusia menjadi malaikat. Oke, kita masuk ke poin berikut, yaitu kerendahan hati adalah tujuan setiap orang. Implementasi kesatuan dan kerendahan hati menjadi tujuan utama manusia agar mencapai nilai-nilai kesatuan bersama. Maka manusia harus belajar mengutamakan keutamaan orang lain, melepaskan kepentingan pribadi dan memberi ruang bagi sesamanya. Setiap persoalan harus diselesaikan dengan baik, merendahkan diri, dan ia harus hidup dalam keutamaan ketaatan. Maka akan melahirkan sejati, sejiwa, sepikir, dan satu tujuan. Manusia yang rendah hati adalah salah satu sifat terpuji yang ditandai dengan sikap sederhana, tidak sombong, sopan, dan tidak meninggikan dirinya di hadapan orang lain. Berbeda dengan sikap manusia yang rendah diri. Orang yang rendah diri cenderung membawa sesamanya ke arah yang negatif, namun ada juga yang positif. Perilaku rendah hati adalah kebalikan dari perilaku takabur. Perilaku rendah hati sering disebut dengan perilaku tekun, sedangkan perilaku tidak tekun sering disebut dengan perilaku sombong. Kerendahan hati bisa dikenali dari hati sendiri, apakah mudah gelisah, cemas, atau gampang marah, atau tinggal di dalam ketenangan, kedamaian, dan keheningan meski
ada ketidaknyamanan. Kerendahan hati adalah suatu sikap menyadari keterbatasan manusia dalam dirinya dan ia merasa ketidakmampuan dalam dirinya sendiri sehingga dengan seseorang tidak akan mengaku dan ia tidak pula menyombong. Rendah hati memang wajar untuk dimiliki oleh setiap manusia, tetapi berusaha mengubah itu menjadi kerendahan hati, manusia harus melewati jalan, yaitu memperbaiki dirinya sendiri daripada membandingkan diri dengan orang lain. Namun perlu saya tekankan lagi bahwa kerendahan hati itu sangatlah penting bagi kita manusia. Mengapa saya katakan ini sekali lagi, bahwa karena dengan adanya kerendahan hati maka akan melahirkan sikap saling menghormati dan menghargai orang lain. Dengan adanya kerendahan hati, manusia dapat menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Santo Agustinus ketika ditanya apa syarat agar seorang dapat maju dalam pengetahuan, ia hanya menyebut 3 poin. Kerendahan hati, dan kerendahan hati. Itulah perkataan yang dikeluarkan oleh Santo Agustinus. Kerendahan hati sudah menjadi hal yang jarang dan mahal di dunia sekarang ini karena diwarnai dengan semangat kompetisi dari berbagai banyak bidang. Setiap orang berusaha menunjukkan kemampuan dirinya secara berlebihan, bahkan dengan menggunakan cara-cara yang tidak halal. Ia akan mempromosikan dirinya dengan cara menjatuhkan orang lain. Dengan mudah dapat manusia temui ceramah dan motivasi-motivasi yang menekankan pentingnya kepercayaan diri. Tetapi begitu sedikit yang mengajar tentang nilai ini yang tersembunyi dalam kerendahan hati. Hidup berendah hati adalah gaya hidup yang seharusnya dimiliki oleh manusia di tengah dunia ini. Manusia harus meneladankan dan diharapkan mengenakan gaya hidup rendah hati tersebut sebagai bagian dari pelayanan yang menjadikan Yesus sebagai teladan utama dalam mengangkat pelayan dan bertindak menjadi berkat bagi orang lain. Manusia seharusnya menjadi teladan yang baik bagi sesamanya, terutama dalam hal melayani, karena Tuhan telah menunjukkan jalan ini agar manusia dapat melahirkan sikapnya rendah hati, agar pelayanannya dapat dikerjakan dalam nama Tuhan yang berpusat kepada Kristus dengan tidak memegahkan diri. Selain itu, dengan adanya gaya hidup berendah hati, maka manusia pada masa ini dapat mengangkat pelayanan tanpa memegahkan diri sebagai bentuk refleksinya terhadap teladan dari Yesus dalam melayani sesamanya. Kerendahan hati merupakan harapan yang indah dalam hidup yang harus dihayalkan oleh manusia. Manusia selalu mencari kerendahan hati dalam setiap waktu dan tempat. Sebagian manusia ada yang benar-benar menemukan, meskipun ada yang sedikit menemukan. Sebagian manusia ada yang benar-benar menemukan, namun ada kebalikan. Sebagian manusia sulit untuk memperolehnya. Namun manusia terus berusaha, yakni melepaskan segala hawa nafsu yang membelenggu dalam dirinya serta khayalan-khayalan kosong. Namun untuk menghindari dan menemukan sikap rendah hati, manusia harus menyadari bahwa kehidupan tidak bermurni berisikan segala kebaikan, namun ada perpaduan antara yang baik dan jahat untuk memperoleh kerendahan hati. Manusia cenderung menikmati yang dunia daripada kerendahan hati itu sendiri.
Oke, sekian pemaparan dari saya tentang kerendahan hati. Semoga dengan permenungan ini dapat bermanfaat bagi kita untuk menjadi orang-orang yang berendah hati. Terima kasih. Tuhan memberkati.